Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Yang sunnah di dalam majelis ilmu adalah mendekat kepada yang menyampaikannya. Itu sunnahnya. Tahu hadis Umar ibn al-Khattab di dalam Sahih Muslim, hadisnya panjang, tentang kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Suatu saat ada seorang laki-laki datang ke masjid Nabi. Nabi SAW bersama para sahabatnya sedang duduk. Dia datang dalam kondisi pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Kalau dikatakan dia orang asing dari luar Madinah, pakaiannya bersih sekali. Kalau dikatakan dia sebagai penduduk Madinah, kata Umar ibn al-Khattab, la ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada seorang pun yang kenal dengannya di antara kami. Ternyata orang ini begitu dia datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukannya? Dia mendekat kepada Nabi sampai dia sandarkan lututnya kepada lutut Nabi dan kedua tangannya diletakkan di atas kedua pahanya. Lalu dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang Islam. Lalu dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Lalu setelah dijawab, dia mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Yas'aluhu wa yusaddiquh. Kata Umar ibn al-Khattab,
Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Seolah-olah dia tahu. Tapi kenapa bertanya begitu? Fa akhbirni 'anil iman. Lalu dia bertanya tentang iman. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rukun iman. Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Disebutkan rukun iman yang 6. Ya. Ila akhiril hadis. Setelah selesai dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pergi. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa tadi yang datang? Kata para sahabat radhiyallahu anhum, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apa kata Nabi? Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari tentang agama kalian. Dari hadis ini, di antara pelajaran yang disebutkan oleh para ulama, bahwa as-sunnah di dalam majelis ilmu adalah mendekat kepada yang menyampaikannya. Itu adab. Ya. Yang namanya kita ingin belajar harus dengan cara yang benar. Ya enggak sih? Ya. Supaya ilmunya berkah. Diamalkan sunnahnya. Jadi jangan jauh-jauh gitu loh maksudnya. Ya. Ayo mendekat aja, mendekat. Kita amalkan sunnah ini. Kecuali yang megang alat gitu ya. Kenapa? Atau yang sudah sepuh mendapatkan pengecualian ingin nyandar atau ingin santai, khawatir nggak kuat ya. Nah, baik. Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pelajaran kita yang akan kita ambil, kita akan melanjutkan mengenai surat Al-Mulk yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di pertemuan sebelum ini kita sampai pada ayat yang kedua. Iya. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya, ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, alladzi khalaqa sab'a samawat, yang telah menciptakan 7 langit, tibaqa, dalam keadaan bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakannya penuh dengan hikmah. Allah ciptakan langit 7 tingkat, 7 lapis. Yang paling terdekat adalah langit dunia, yaitu langit yang ada di atas kita. 7 tingkat atau 7 lapis ini tidak terkoneksi antara satu dengan yang lain. Di antaranya ada ruang-ruang kosong, ruang hampa. Dikatakan dalam sebagian riwayat itu sejarah perjalanan kalau ditempuh
500 tahun. Dan ini dikuatkan juga dengan hadis tentang Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana disebutkan annahu yu'raju bihi sallallahu alaihi wasallam min sama'in ila sama' hatta yantahiya ila sama'is sabi'ah, bahwa dimi'rajkan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dari langit yang satu kepada langit yang berikutnya sampai kepada langit yang ketujuh. Nah, ini juga menunjukkan bahwa langit itu 7 lapis, 7 tingkatan. Dalam ayat lain Allah katakan, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah yang telah menciptakan kalian, dialah yang telah menciptakan bumi untuk kalian. Untuk kalian semuanya. Tsumma stawa ilas sama' fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah beristiwa ke atas langit, lalu Allah menyempurnakan mereka sebanyak 7 langit. Ya, sebanyak 7 langit. Dan di sana masih banyak ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwa langit itu 7 tingkatan atau 7 lapis. Nah, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak melihat di dalam penciptaan Allah yang Maha Pengasih min tafawut. Artinya min ikhtilaf wa tadad wa tanafur. Dalam penciptaan Allah itu tidak ada saling pertentangan, saling berlawanan antara satu dengan yang lain, atau ketidakseimbangan. Ya. Ciptaan-ciptaan Allah itu begitu seimbang, saling mencocoki, teratur, ya, sebagaimana yang ada sekarang ini, sehingga kehidupan alam semesta ini berlangsung dengan baik. Nah, di sini ada sedikit pelajaran yang disampaikan oleh ahlul ilm. Kenapa digunakan nama Allah Ar-Rahman? Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Ya, engkau tidak akan melihat di dalam ciptaan Ar-Rahman. Kenapa tidak dikatakan fi khalqillah? Kenapa tidak memakai lafzul jalalah Allah, tapi digunakan nama Ar-Rahman? Ada yang tahu jawabannya? Untuk menunjukkan, ya, kenapa digunakan nama Ar-Rahman? Untuk menunjukkan bahwa kasih sayang Allah itu menuntut adanya keseimbangan di dalam penciptaan Allah agar kehidupan manusia di alam semesta ini berlangsung sesuai dengan kemaslahatannya. Makanya tidak digunakan nama Allah, tapi digunakan nama Ar-Rahman, supaya menunjukkan kasih sayang Allah itu menuntut adanya keseimbangan di dalam penciptaan Allah, tanpa ada saling bertentangan antara satu dengan yang lain, sehingga alam semesta ini berlangsung kehidupannya secara baik dan teratur. Nah, maka kalau kita lihat kepada benda-benda langit, Allah ciptakan penuh dengan hikmah. Misalnya matahari, ya, yang menyinari kita pada setiap hari, bulan yang memberikan cahaya di tengah kegelapan malam, demikian pula bintang-bintang, ya,
Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim terkait dengan matahari dan bulan, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an. Dialah yang telah menciptakan matahari itu sebagai dhiya, cahaya, wal qamara nura, dan bulan itu juga cahaya. Hanya saja cahaya matahari dan bulan kan beda. Kalau cahaya matahari Allah katakan dhiya. Dhiya itu adalah cahaya yang mengandung hararah, mengandung suhu panas. Sehingga cahaya matahari itu memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Ada vitamin-vitamin di sana, iya kan? Yang sehat untuk tubuh kita dan bahkan untuk seluruh makhluk yang ada, untuk hewan, untuk tumbuh-tumbuhan, sehingga juga bisa membuat sebuah tanaman menjadi matang buahnya. Jadi coba kalau nggak ada matahari, karena memang cahayanya itu mengandung suhu panas yang memberi keberkahan bagi kehidupan dunia. Makanya Allah katakan dhiya. Dhiya itu adalah cahaya yang mengandung panas. Wal qamara nura, sedangkan bulan Allah jadikan cahayanya nur. Nur itu adalah cahaya yang dingin. Makanya bulan cahayanya di malam hari tidak membawa hawa panas. Ya, dia hanya memberi penerangan bagi manusia di dalam kegelapan malam dengan begitu indahnya. Lalu kata Allah, wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Ya. Kemudian Allah tentukan bagi masing-masingnya posisi-posisi orbitnya. Lita'lamu adadas sinin wal hisab, agar kalian bisa menghitung bilangan-bilangan tahun. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidak Allah ciptakan semua itu melainkan dengan kebenaran. Nah, demikian pula bintang-bintang. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Huwallazi ja'ala lakum an-nujum litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Demikianlah Allah jadikan untuk kalian bintang-bintang. Tujuannya apa? Litahtadu biha, agar kalian bisa mengambil petunjuk dengan bintang-bintang itu fi dhulumatil barri wal bahr, dalam kegelapan-kegelapan daratan maupun lautan. Ya, jadi semuanya diciptakan oleh Allah dengan begitu teratur, penuh dengan hikmah. Ya, semua adalah kasih sayang Allah. Makanya Allah katakan, ma tara fi khalqir rahman min tafawud. Engkau tidak akan lihat di dalam penciptaan Allah yang Maha Pengasih sedikit pun dari ketidakseimbangan. Semuanya seimbang, teratur, ya, berjalan dengan baik. Itu adalah kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Farji'il basara hal tara min futur. Maka cobalah kembali lihat, ya, coba kamu lihat dengan seksama sekali lagi. Hal tara min futur. Apakah engkau lihat ada cacat di dalam penciptaan Allah itu? Ya. Supaya kita semakin yakin begitu sempurnanya penciptaan Allah tabaraka wa ta'ala terhadap langit dan benda-benda yang ada di atas langit. Ya. Kalian tidak akan menemukan cacat, celah sedikit pun. Ya. Ini adalah ayat-ayat Allah al-kauniyah,
Karena ayat-ayat Allah itu ada dua. Ayatullah al-kauniyah, al-mar'iyah, al-musyahadah. Ayat-ayat Allah yang berupa alam semesta, yang bisa dilihat dan dipersaksikan. Itu juga menjadi hujjah bagi manusia akan kekuasaan Allah yang mewajibkan kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak ada yang menciptakan alam semesta dengan sedemikian indah ini kecuali hanya Allah saja. Kenapa kita mengibadahi yang selainnya? Itu kan nggak make sense. Ya, nggak cocok itu, nggak ada korelasinya. Makanya kita selalu diperintahkan untuk memperhatikan ciptaannya supaya keimanan kita ini semakin kuat, semakin yakin sama Allah. Karena Dia yang menciptakan semua ini. Perhatikan ciptaannya. Ya. Bahkan sedikit pun kalian tidak akan melihat cacat di dalam ciptaannya itu. Ya. Farji'il basara hal tara min futur. Silahkan lihat kembali, kata Allah. Apakah engkau akan lihat adanya cacat? Ya. Nah, al-futur di sini maknanya adalah asyak was-sadr, adanya sesuatu yang sompel gitu ya, apa tuh? Pecah, terbelah. Coba lihat di langit tuh ada nggak yang sompel gitu, yang pecah, terbelah? Nggak ada. Ada celahnya nggak ada yang menunjukkan dia retak, terbelah gitu kan nggak ada. Karena kalau itu terjadi, maka kejadian hari kiamat. Ya. Makanya Allah katakan tentang hari kiamat di dalam beberapa ayat, idzas sama'u insyaqqat, ketika langit itu pecah terbelah. Atau dalam ayat lain, idzas sama'un infatarat. Karena kalau ada pecah terbelah begitu, itu tanda-tanda bahwa hari kiamat sudah terjadi. Langit akan terpecah, ya, terbelah, bercerai-berai, jatuh, runtuh. Bumi juga dihancurkan oleh Allah, hari kiamat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, selama kehidupan ini masih berlangsung, engkau tidak akan melihat adanya sesuatu yang terbelah, pecah dari langit tersebut. Hal tara min futur. Kemudian kata Allah, farji'il basara karratain, maka cobalah lihat kembali sebanyak 2 kali, kata Allah, karratain, yang qalib ilaikal basar, akan kembali pandangan itu kepadamu, khasian, dalam keadaan tidak mampu menemukan cacatnya langit yang diciptakan oleh Allah. Wa huwa hasir, dalam keadaan pandanganmu itu akan capek. Nah, jadi kalau kita kadang melihat sekali itu kan nggak kelihatan, iya nggak sih? Makanya Allah tekankan, lihat berulang-ulang kali, perhatikan langit itu, cobalah engkau cari kekurangannya, celahnya, ya. Keburukan ciptaan Allah di dalamnya ada enggak? Makanya kata Allah, tsummarji'il basara karratain, coba kembali lihat, karratain, sebanyak 2 kali. Ya, karratain di sini artinya marratain. Bukan yang dimaksud, yang diinginkan dengan pernyataan ini bahwa kita melihat 2 kali. Bilangan di sini tidak ada mafhumnya, tidak ada konsekuensi pembatasan. Biasa di dalam bahasa Arab, kalau disebutkan 2 kali seperti ini, maksudnya berulang-ulang, bukan hanya 2 kali. Ya. Nah, sehingga kalau engkau melakukannya secara berulang-ulang,
sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, maka engkau akan semakin yakin akan kesempurnaan ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala, khususnya terhadap langit yang ada di atas sana. Nah, padahal langit itu makhluk kecil atau makhluk besar? Hah? Besar. Ya, besar, luas. Tapi tidak akan kita temukan cacat di dalam penciptaan Allah terhadap langit. Silahkan lihat berulang-ulang kali. Lihat lagi, supaya kita semakin yakin. Itu hebatnya penciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ciptaan manusia semakin dilihat, apa yang terjadi? Semakin kita temukan cacatnya. Iya. Ibaratnya seperti orang yang sedang jatuh cinta kepada seorang wanita atau kepada seorang pria. Awal jatuh cinta semuanya indah. Wah, cakep banget ini. Luar biasa. Alhamdulillah ya Allah, ana dapat pasangan yang masya Allah gitu ya. Ya, semakin lama dilihat, kok makin jelek ya. Gitu. Ada aja cacatnya yang ketemu kalau semakin dilihat gitu. Itu kalau makhluk. Ya. Atau ciptaan manusia seperti misalnya apa ya? Mobil lah katakannya. Mobil itu kalau semakin kita lihat ada aja cacatnya, ada aja kurangnya. Sehingga kita pingin nambahin ini. Makanya laris tempat variasi mobil itu. Ya. Nah, itu ciptaan manusia. Tapi ciptaan Allah khususnya terhadap langit, kita tidak akan temukan cacatnya sedikit pun. Nah, makanya kata Allah, yang qalib ilaikal basar khasian wa huwa hasir. Ya. Akan kembali pandangan itu kepadamu dalam keadaan dia tidak mampu menemukan cacatnya, khasian wa huwa hasir, dalam keadaan dia capek, ta'ab. Nah, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, maksudnya urdud tarafak wa qallibil basar fis sama marratain. Kata Imam Al-Qurtubi, coba bolak-balik pandanganmu ke atas langit sana. Marratain ay marrah ba'da ukhra. Berulang-ulang kali. Yarji' ilaikal basar khashi'an saghiran mutaba'idan an ayyara syai'an min dzalika la'ib wal khalal. Niscaya pandanganmu itu akan kembali dalam keadaan tertunduk, lemah, dan jauh untuk bisa melihat sesuatu dari keaiban dan celah. Ya. Karena memang diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan sempurna. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, innaka law qarartal basar mahma qararta lanqalaba ilaikal basar khasian. Kalau seandainya engkau lihat berulang-ulang kali, seberapapun engkau melihatnya, maka pandanganmu akan kembali kepadamu dalam keadaan khasian, yakni tidak mampu an ayyara aiban aw khalalan, tidak mampu melihat adanya cacat dan juga celah. Nah, dan langit yang diciptakan oleh Allah begitu hebat, bumi yang Allah ciptakan juga begitu hebat. Itu semua dengan kebenaran, bukan dengan sia-sia. Ada tujuan, hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila
Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan sia-sia. Dalam ayat lain Allah katakan, "Ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq." Tidak kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan ayat-ayat seperti ini di dalam Al-Qur'an banyak. Di antara kebenaran kenapa Allah ciptakan langit dan bumi itu, untuk Allah tunjukkan kemahakuasaannya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu tanpa ada yang luput dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Kata Allah, Allah yang menciptakan 7 langit dan Allah ciptakan bumi semisalnya. Berarti bumi juga ada 7 lapis. Kalau langit Allah ciptakan 7 lapis, sab'a samawat, maka bumi juga Allah ciptakan semisalnya, artinya juga 7 lapis. Lalu apa kata Allah? Yatanazzalul amru bainahunna. Ya. Urusan atau perintahnya Allah berbolak-balik turun di antara ciptaan-ciptaannya itu. Tujuannya apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwa Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Kalau Allah sudah tunjukkan kemahakuasaannya yang begitu dahsyat dan luar biasa, apa maksud dari semua itu? Maksud dari semua itu, ini diantara kebenaran kenapa Allah ciptakan langit dan bumi, agar manusia itu mau mengibadahi Allah. Itulah tujuan yang sesungguhnya. Ya. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda, dialah yang menciptakan langit-langit dan bumi, fi sittati ayyam, selama 6 hari. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy-Nya Allah itu di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah uji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Bukan yang terbanyak, karena banyak belum tentu baik. Kalau baik bisa banyak enggak? Bisa, kalau memang disyariatkan. Ya. Makanya Allah katakan agar Allah uji kalian siapa yang paling terbaik amalannya. Dan ini sudah kita jelaskan di dalam pertemuan yang lalu mengenai amalan yang baik itu yang seperti apa. Apa syaratnya? Syaratnya ada 2. Pertama ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat diterimanya amal di sisi Allah. Adapun syarat sahnya amal, jadi sebelum kita berbicara bahwa amalan itu diterima di sisi Allah, terlebih dahulu kita berbicara sah nggak amalan itu. Syarat sahnya amal adalah Islam. Makanya amalan orang-orang kafir sebaik apapun tidak pernah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami datang kepada amalan yang mereka perbuat, lalu kami jadikan amalan itu, kata Allah, ibarat debu yang diterbangkan. Nggak ada nilainya kalau yang melakukannya seorang kafir. Makanya sebaik-baiknya orang kafir dibandingkan dengan sejelek-jeleknya seorang muslim, mana yang lebih baik? Hah? Yang muslim. Sejelek-jeleknya seorang muslim, dia beramal tetap diterima di sisi Allah karena ada keimanan. Orang kafir itu walaupun dia baik banget, ya,
maka tidak ada satupun yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling menaikkan elektabilitasnya kalau dia mau nyalon gitu. Ya. Tapi kalau diterima di sisi Allah enggak. Karena syarat sahnya sebuah amal adalah Islam. Kalau dia seorang muslim, amalnya itu sah, tapi diterima enggak? Sudah pasti diterima enggak di sisi Allah? Belum tentu. Karena syarat diterimanya itu ada yang lain. Dia harus ikhlas, yang pertama, yang kedua harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Al-Fudail bin Iyad, makana lillah, al-ikhlas makana lillah, ya, was-shawab makana 'ala sunnah. Yang ikhlas itu adalah yang niatnya karena Allah, yang benar itu adalah yang mengikuti sunnah. Kemudian syarat sempurnanya amal. Ya, ada dua syarat berikutnya. Yang pertama adalah al-akhdhu biquwwah. Melaksanakannya itu dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kalau kita ingin amalnya sempurna. Ya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ya. Ambil kitab suci itu dengan penuh kekuatan, maksudnya dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ya. Iya, dengan tekad yang kuat. Jangan males-malesan. Beramal itu jangan yang penting udahlah daripada nggak beramal. Jangan gitu. Kalau ingin sempurna, serius, benar-benar sungguh-sungguh. Makanya apa yang membedakan orang-orang beriman dari orang-orang munafik? Orang-orang munafik itu kalau beramal males. Wa idza qamu ilas shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka melaksanakannya dengan bermales-malesan. Itu orang-orang munafik. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ya, mereka riya kepada manusia dan tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Yang kedua adalah al-musara'ah. Kalau kita ingin amalnya sempurna, segera lakukan. Jangan ditunda-tunda. Dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada keampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Karena menunda-nunda amal itu bisa bahkan membuat kita luput daripada amalan tersebut. Biasanya kita kalau sudah bilang, nantilah gampang, ujung-ujungnya nggak jadi. Ya, makanya bergegas dan bersegera. Itu dari kesempurnaan amal. Taib, kita kembali kepada tujuan penciptaan langit dan bumi. Tadi Allah katakan bahwa Allah ciptakan keduanya dan apa yang ada di antara keduanya dengan kebenaran. Ya. Maksudnya dengan kebenaran itu apa? Agar Allah tunjukkan kemahakuasaan Allah, ya, untuk tujuan pokok agar manusia mau beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya amal. Ini juga kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21, perintah pertama di dalam Al-Quran, di dalam mushaf. Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah pertama di dalam Al-Quran, perintah mengibadahi Allah. Allah katakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum. Allah katakan rabbakum. Allah tidak katakan ubudullah. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, karena Rabb itu maknanya adalah yang maha mencipta, yang maha memiliki, dan yang maha mengatur segala kehidupan di alam semesta. Itu Rabb.
sengaja memang menggunakan kata Rabb untuk mengingatkan kita bahwa yang menciptakan alam semesta ini, yang memilikinya, yang menguasainya, yang mengatur seluruh kehidupan yang ada di dalamnya adalah Allah. Ibadahi Dia yang telah menciptakan kalian, yang memiliki kalian dan mengatur segala kehidupan kalian, maka beribadahlah kalian kepadanya. Dan juga yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Maka Allah ingatkan di ayat berikutnya tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Alladzi, apa kata Allah? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Dialah yang telah menjadikan bumi bagi kalian sebagai hamparannya. Was-samaa'a binaan. Allah jadikan pula langit itu sebagai bangunannya. Wa anzala minas samai ma'an, dan Allah turunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Lalu Allah keluarkan dengan air tersebut bebuahan yang menjadi rezeki untuk kalian. Lalu apa peringatan Allah di akhir ayat? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah ingatkan kita, jangan pernah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Jangan pernah berbuat syirik. Ya. Inilah sungguhnya rahasia kenapa Allah ciptakan langit dan bumi. Agar kita mentauhidkan Allah, menghamba kepada Allah. Inilah tujuannya. Makanya Allah katakan, tidak kami ciptakan langit dan bumi melainkan dengan kebenaran. Apa kebenarannya? Agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ada hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ini adalah mindset, pemikiran yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan seorang mukmin atau seorang kafir. Dan ini Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Ya. Bahwa seorang mukmin itu di dalam kehidupannya, ya, dengan peringatan-peringatan yang sudah Allah katakan tadi di dalam Al-Quran, dia tahu bahwa langit dan bumi serta kehidupan yang ada di dalamnya ini diciptakan oleh Allah bukan sia-sia. Sia-sia di sini ada dua maknanya. Pertama, tanpa tujuan. Pasti ada tujuannya. Apa tadi tujuannya? Sudah Allah katakan agar kita beribadah kepada Allah yang menciptakannya. Ya. Makna yang kedua, Allah tidak menciptakannya sia-sia, artinya bukan untuk kita bermain-main, bersenang-senang, bersendagurau di dalam kehidupan dunia ini kemudian melupakan Allah. Bukan itu. Makanya Allah tidak ciptakan sia-sia. Tujuannya agar kalian beribadah kepada Allah, bukan untuk bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Nah, orang beriman tahu yang seperti ini. Makanya mereka ketika mindset, cara berpikirnya dibentuk oleh Allah bahwa tujuan hidup ini untuk ibadah, mereka serius ibadah. Itu yang membuat mereka kemudian beda dari orang-orang kafir. Apapun situasinya mereka ibadah kepada Allah. Bahkan dalam perang pun mereka ibadah. Iya kan? Sehingga ada salatul khauf. Apapun kondisinya, mereka tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Karena memang cara berpikirnya sudah dibentuk oleh Al-Quran bahwa kita hidup ini untuk ibadah. Ya. Sedangkan orang-orang kafir tidak begitu cara berpikirnya. Mindsetnya itu beda. Mereka menganggap bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini sia-sia. Dalam arti bahwa hanya untuk bersenang-senang, bermain-main, ya, memuaskan syahwat. Itulah cara berpikirnya orang-orang kafir. Makanya segala sesuatu tentang kehidupan ini mereka kaitkan dengan kesenangan, dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Ya. Cara berpikirnya materialistis, kapitalis.
ingin memperkaya diri walaupun orang lain susah, nggak peduli, yang penting dia bisa senang. Begitulah masing-masing dari mereka. Karena memang begitulah cara berpikir yang terbentuk pada mereka, dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam surat Shad ayat yang ke-27 kata Allah, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Kami tidak ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan sia-sia, kata Allah. Lalu Allah tegaskan, "Dzalika dhannul ladzina kafaru, fawailul lil ladzina kafaru minan nar." Itulah, kata Allah, praduga, prasangka orang-orang kafir. Mereka menyangka bahwa kehidupan ini diciptakan oleh Allah hanya untuk bersenang-senang. Maka Allah tegaskan kepada mereka, "Fawailul lil ladzina kafaru minan nar." Maka celakalah orang-orang kafir itu yang akan mendapatkan api neraka. Nah, oleh karenanya ini adalah cara berpikir yang penting. Ya. Ketika kita tahu bahwa kehidupan ini untuk ibadah kepada Allah, ya fokusnya ibadah, bukan untuk bersenang-senang. Ya. Jadi tidak ada lagi kata mengeluh sebetapa beratnya kehidupan ini, karena tujuan kita adalah ibadah. Toh kalaupun seandainya kita diberi kesenangan-kesenangan oleh Allah, itu juga tidak melalaikan kita, karena memang kita harus tujuannya adalah ibadah. Ya. Nah, semuanya kita gunakan untuk bisa menghamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, makanya Allah perintahkan kita untuk berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Itu Allah ciptakan tidak dengan sia-sia. Kalau kita perhatikan surat Ali Imran, ya, ayat 190, Allah mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Siapa orang-orang yang mau berfikir itu? Yaitu orang-orang yang mau mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka berfikir tentang penciptaan langit-langit dan bumi. Jadi kalau kita refreshing, misalnya kita wisata nih, bukan hanya untuk bersenang-senang, ya. Makanya kita wisata ke tempat-tempat, misalnya naik gunung, ya, berlayar ke laut atau ke tepi pantai, bukan hanya sekedar bersenang-senang, tapi juga memikirkan. Cobalah jadikan itu sebagai kesempatan untuk berpikir tentang ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita naik ke atas gunung sana, bukan hanya sekedar untuk mancang bendera, iya enggak? Sampai di atas puncak gunung sana, coba lihat luasnya alam, betapa hebatnya ciptaan Allah, gunung yang begitu besar dengan segala kehidupan yang ada di dalamnya. Bandingkan diri Anda dengan ciptaan Allah yang maha besar ini tadi, yang super besar ini tadi. Kalau ciptaannya sebegitu besar, maka bagaimana dengan penciptanya? Kalau Allah mampu menciptakan makhluk yang begitu besar, maka berarti untuk berbuat kepada Anda apa saja Allah sangat mampu. Dia yang menguasai kita. Begitu juga kalau ada di tengah laut. Coba lihat, kita kecil sekali. Bahkan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kapal itu tenggelam, ya udah tenggelam. Ya seperti ceritanya kapal Titanic, ya kan? Kata orang, kan begitu disebutkan dalam ceritanya, bahwa si pencipta kapal merasa bahwa ini kapal nggak mungkin tenggelam, ini kapal paling
paling mutakhir, paling canggih. Tenggelam itu sebentar aja. Ya, cuma baru menyentuh apa? Gunung es, tenggelam. Maha kuasa Allah dengan segala kemahabesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Manusia itu nggak bisa apa-apa. Ya. Nah, inilah ayat-ayat Allah al-kauniyah. Ya. Sedangkan yang kedua tadi tidak saya sebutkan ya. Yang kedua adalah ayat Allah, ayatullah as-sam'iyyah. Ayat-ayat Allah yang didengar, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi ada dua ayat yang semestinya kita baca. Di samping kita membaca Al-Quran dengan segala peringatannya, baca juga ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Perhatikan, supaya bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kata Allah di dalam ayat ini, perhatikan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Semua itu akan menjadi pelajaran, menambah keimanan kalau orang itu mau mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kata Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, Allah tegaskan lagi ucapannya orang yang beriman di dalam ayat ini. Orang yang beriman itu tahu, ya Allah, wahai Tuhan pencipta kami, Engkau tidak ciptakan semua ini dalam keadaan sia-sia. Subhanak fakina adzabannar. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab api neraka. Ternyata mindset berpikir yang seperti ini adalah cara bagaimana orang-orang yang beriman bisa terlindung dari api neraka. Karena dari cara berpikir yang seperti ini yang membuat mereka terdorong untuk mengibadahi Allah, dan tidak hanya berpikir untuk bersenang-senang. Nah, kalau kita lupa akan tujuan penciptaan kita ini, bahwa kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah, bahkan langit diciptakan oleh Allah, bumi diciptakan oleh Allah, dan segala apa yang ada di dalam keduanya agar kita beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita lupa ini, ya akhirnya seperti kebanyakan orang, ya, kalau sudah cara berpikirnya itu seperti orang-orang kafir yang hanya mengingat dunia ini sebagai tempat untuk bersenang-senang atau hanya sebagai rutinitas kehidupan, ya udah, bangun jam 7, nggak sholat subuh, langsung mandi, sarapan, pergi kerja, sore pulang udah capek, nonton TV, ngantuk, tidur, ya gitulah setiap hari. Nggak ada ibadah-ibadahnya. Kalau ditanya Anda muslim nggak? Muslim. Muslim kayak gitu. Karena cara berpikirnya sudah terpengaruh dengan cara berpikirnya orang-orang kafir itu tadi. Bukan kita mengkafirkan mereka ya. Cara berpikirnya itu loh yang membuat mereka menjalani kehidupan layaknya seperti orang-orang yang tidak mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nanti Allah ungkit di dalam perhitungan hari kiamat, ya. Makanya Allah cerita secara panjang ya di dalam surat yang lain. Nah, dalam surat Al-Mu'minun. Sudah habis ya waktunya? Baik. Kita selesaikan ini sedikit ya. Nah, Allah katakan pada ayat yang ke-101, fa idza nufikha fis-sur,
Fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Apabila telah ditiupkan trompet, yaitu trompet sangkakala, ya, yang menunjukkan terjadinya hari kiamat. Allah katakan fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Maka tidak ada hubungan nasab di antara mereka pada hari itu dan mereka tidak pula bertanya-tanya. Faman thaqulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangannya, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinu, barang siapa yang ringan timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi di dalam api neraka jahanam mereka kekal. Talfahu wujuhahumun nar, ya, wajah mereka akan dibakar oleh api neraka. Wahum fiha kalihun, dan mereka di dalam api neraka itu dalam keadaan muram. Ya. Alam takun ayati tutsla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Kata Allah, bukankah ayat-ayatku itu sudah dibacakan kepada kalian dan kalian mendustakannya? Qalu rabbana ghalabat alaina syiqwatuna. Mereka mengatakan, wahai Tuhan pencipta kami, kecelakaan telah menguasai kami. Wa kunna qauman dhalin, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Apa permintaan mereka? Rabbana akhrijna minha. Wahai Tuhan pencipta kami, keluarkan kami dari api neraka ini. Fa in udna fa inna zalimun. Kalau kami kembali kafir seperti sebelumnya, maka kami adalah orang-orang zalim. Apa kata Allah? Qala khsa'u fiha. Kata Allah, diamlah kalian di dalamnya, enggak usah berkata-kata lagi. Ikhsa'u fiha wala tukallimun, jangan kalian ajak aku bicara, kata Allah. Innahu kana fariqun min ibadi yaqulun, karena sungguhnya sebahagian dari hamba-hambaku mereka mengucapkan, Rabbana amanna faghfir lana warhamna. Wahai Tuhan pencipta kami, kami beriman, ampunilah kami dan sayangilah kami. Wa anta khairur rahimin, dan Kau adalah sebaik-baik zat yang menyayangi. Fattakhadhtumuhum sikhriya. Hamba-hambaku ini yang beribadah kepadaku, yang minta ampun, minta kasih sayangku, kalian jadikan sebagai bahan olok-olokan. Ya, ketika kalian di dunia, kalian memperolok mereka. Kalian anggap mereka itu orang-orang terbelakang, ya, orang-orang yang hidup di zaman batu lah katanya, ya, orang-orang kolot, orang-orang nggak tahu kemajuan, ya, orang-orang tertinggal, ya, orang-orang primitif, macam-macam, ya. Nah, ini kalian jadikan mereka sebagai bahan olokan. Hatta ansaukum dzikri, sehingga mereka melupakan kalian dari mengingatku. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian mentertawakan mereka. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Ya. Kemudian kata Allah, aku balasi mereka hamba-hambaku ini yang beribadah kepadaku pada hari ini dengan sebab mereka sabar terhadap kalian. Annahum humul faizun, pada akhirnya mereka lah orang-orang yang menang. Makanya kalau ada orang yang ngejek-ngejek kita karena kita mengamalkan agama, mengamalkan sunnah, biarin aja. Nanti juga dia toh tahu di hari kiamat. Ya Allah sebutkan ini di dalam Al-Quran. Kan kita yakin sama Al-Quran. Ini pasti terjadi. Pada akhirnya mereka akan menyesal. Orang yang mereka tertawakan justru dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah mereka. Ya sabarin aja. Qala, ini kemudian kata Allah mengatakan kam labithtum fil ardi adada sinin. Kata Allah kepada mereka, berapa lama kalian tinggal di bumi? Sudah berapa tahun kalian tinggal di atas bumi? Ya. Apa jawaban mereka? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Kami hanya tinggal di bumi itu 1 hari atau setengah hari. Ya. Ternyata kehidupan dunia ini sebentar sekali.
Kalau kita sudah sampai di hari kiamat, bahkan kita menganggap bahwa sekian lama kita tinggal di dunia ini hanya ibaratnya 1 hari atau setengah hari. Ingat nggak kisah Ashabul Kahfi? Iya, berapa lama tuh mereka ditidurkan? 300-an tahun. Tapi ketika bangun apa katanya? Mereka baru tertidur sehari atau setengah hari. 300 tahun loh itu. Lah umur kita cuma 60 tahun, 70 tahun. Nggak kerasa. Orang saat di hari kiamat itu 1 harinya ada yang ibaratnya seperti 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Pada suatu hari yang kata Allah nilainya, ukurannya itu seperti 50.000 tahun. Ya makanya wajar kalau kehidupan kita di dunia ini dianggap seperti sebentar, sesaat saja. Maka ketika Allah tanyakan kepada mereka nanti, berapa lama kalian tinggal di muka bumi itu? Iya. Ya. Nah, orang-orang yang ingkar kepada Allah ini dengan kesombongannya, mereka katakan, kami baru tinggal sehari atau setengah hari. Fas'alil 'adin, kata mereka, silahkan tanya malaikat-malaikat yang menghitung semua perbuatan kami. Ya Allah Maha tahu. Ya, bukan Allah tidak mengetahui, Allah Maha tahu. Cuma Allah ingin menguji mereka. Maka Allah katakan, qala in labithtum illa qalila. Kalian tidak tinggal di muka bumi ini kecuali hanya sebentar saja. Lau annakum kuntum ta'lamun, kalau seandainya kalian mengetahui. Nah, baru di akhir ayat nih Allah ungkit di hari kiamat. Allah ingatkan mereka kembali. Apa kata Allah? Afa hasibtum, apakah kalian mengira annama khalaqnakum abatha, kami ciptakan kalian itu sia-sia tanpa tujuan, hanya untuk bersenang-senang? Allah ungkit kembali di hari kiamat. Ya, wa annakum ilaina la turja'un, bahwa kalian tidak akan dipulangkan kepada kami. Jadi ini ada korelasinya. Ya. Cara berpikir orang-orang yang beriman ini menyelamatkan mereka dari api neraka Allah di hari kiamat kelak. Sementara cara berpikirnya orang-orang kafir itu justru yang menjerongkokkan mereka di dalam api neraka Allah. Ya, saya kira itu saja pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Berarti kita berhenti pada ayat yang keberapa? Ayat yang keempat ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah berada di atas ars. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah itu tempatnya di atas ars. Tapi para ulama menjelaskan bahwa orang muslim yang meninggal, yang masuk surga nanti di surga itu diperlihatkan wajah Allah yang sesungguhnya. Bagaimana penjelasan? Mau dijelaskan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai hakikatnya kita tentu tidak tahu. Kan ini perkara gaib. Ya kan? Kalau yang namanya perkara gaib tidak diberitakan kepada kita bagaimana tata caranya, bentuknya, hakikatnya, ya wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Itu pertama. Yang kedua, Allah tabaraka wa taala itu tidak sama dengan makhluknya. Ya, jadi jangan pernah kita membayangkan kalau Allah berbicara tentang zatnya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya, jangan pernah kita mengkiaskannya dengan apa yang ada pada kita. Makanya apa yang ada pada zat Allah itu kita imani saja. Kalau Allah memberitakan tentang zatnya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya, imani saja. Itu kan perkara gaib. Hakikatnya wallahu a'lam. Yang penting Allah mengatakan seperti itu dalam Al-Quran atau diceritakan oleh Nabi SAW di dalam hadis.
Jangan kita otak-atik dengan akal pikiran kita yang tidak akan mampu mencernanya, karena memang Allah tidak beritakan. Ya udah, diimani saja. Gitu. Yang jelas Allah berada di atas arsy-Nya, dan di hari kiamat Allah akan memberi kesempatan kepada orang-orang yang beriman untuk bernikmat-nikmat dengan melihat kepada wajah Allah. Ya, Allah akan menyingkap hijabnya dan mereka melihat kepada wajah Allah. Dan tidak ada nikmat yang paling disukai oleh penduduk surga di dalam surga kelak melebihi daripada melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenikmatan makan, minum, kemudian bidadari-bidadari misalnya, itu kalah semua. Kenikmatan yang paling disukai penduduk surga itu adalah melihat kepada wajah Allah. Kalau diberitakan seperti itu, ya udah. Sama juga dengan perihal lain, misalnya Allah berada di atas arsy, dan kata Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah, Allah turun di sepertiga malam terakhir pada setiap malamnya ke langit dunia. Allah mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan permintaannya. Siapa yang mohon ampun, aku ampuni dia. Jangan kita fikirkan, jangan kita olah dengan logika kita. Loh, gimana sih? Kalau katanya Allah di atas arsy, lah ini katanya Allah turun ke langit dunia, berarti arsy-nya kosong dong. Ini dong, itu dong. Anda ini, ya, akalnya itu terbatas. Kemampuan kita terbatas. Logika kita tidak akan mampu mencernanya, karena memang Allah pun tidak memberitakan hakikatnya itu seperti apa. Yang jelas Allah katakan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwa Sami'ul Basir, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Yang jelas kalau Allah katakan Allah beristiwa tinggi di atas arsy, dan Allah, kata Nabi SAW, turun ke langit dunia di setiap malam, di sepertiga malam terakhir, ya, untuk mengabulkan doa orang yang meminta dan memohon ampun kepada Allah. Ya udah, percaya aja seperti itu. Apakah Allah artinya arsy-nya kosong? Siapa yang bilang arsy-nya kosong? Kan itu kamu yang menyimpulkan. Ya. Allah katakan Allah istiwa kok di atas arsy. Kok bisa? Ya jangan bilang kok bisa. Apa yang mustahil bagi Allah? Jangan samakan dengan makhluk. Begitu. Jadi kita imani saja, hakikatnya kita tidak tahu. Ya, yang jelas itu adalah kenikmatan yang paling dicintai oleh penduduk surga, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Ya, barakallah. Silakan kalau ada yang ya. Satu amalan yang dianjurkan untuk diamalkan, berdasarkan tamu. Nah, ya. Nah, ini pertanyaan penting juga ya. Nah, pertama, kadang sebagian kita memang mungkin karena diajarkan juga oleh guru-guru kita bahwa apa hikmah dari setiap amalan tersebut. Masalah hikmah dari sebuah ibadah ini tidak selalu diberitakan kepada kita. Jadi kalau memang hikmah itu diberitakan di dalam sunnah Rasulullah SAW atau tentang pahalanya yang begitu besar, baru kita imani. Tapi yang jelas secara prinsip dasarnya bahwa yang namanya ibadah itu adalah keimanan kepada Allah. Kita tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya, harus kita turuti. Kalau diberitakan itu kepada kita, ya kita imani. Kalau enggak, ya udah. Namanya ibadah adalah karena keyakinan kita tahu hikmahnya atau tidak. Ya, itu sesuatu yang memang harus kita percayai. Yang jelas secara umum pasti ada hikmahnya, ada enggak? Pasti ada hikmahnya. Tapi diberitakan kepada kita atau tidak? Sebagiannya ada, sebagiannya enggak. Nah, ibadah-ibadah yang enggak ini
ya semakin kita melaksanakannya dengan penuh keyakinan, semakin besar pahalanya. Kenapa? Karena itu menunjukkan kekuatan iman. Meskipun kita tidak tahu hikmahnya, kita tetap laksanakan. Karena kita yakin dengan Allah. Jadi, tidak semua ibadah itu kita bisa tahu hikmahnya. Di antaranya ini, kenapa setiap malam kita disyariatkan untuk membaca surat Al-Kahfi? Ya kita katakan Allahu a'lam. Yang jelas, pertama, Al-Quran itu adalah barokah. Ya. Kalau secara umum mungkin bisa kita jelaskan. Al-Quran itu berkah, membacanya penuh dengan pahala, ya kan? Kemudian menenangkan hati, ya, menjaga kita dari keburukan dengan membacanya dan sebagainya. Itu secara umum, tapi secara spesifik, wallahu a'lam. Kenapa yang dipilih itu surat Al-Mulk? Ya memang bisa aja kalau misalnya kita mau memikirkan isi daripada surat Al-Mulk itu luar biasa. Ya, semakin dalam ilmu kita tentang Al-Quran dan Sunnah, mungkin bisa semakin luas penjabarannya. Tapi kan ayat-ayat di surat-surat yang lain juga sama. Kenapa kok surat Al-Mulk? Nah itu yang kita secara spesifik nggak tahu. Tapi prinsipnya bahwa tidak semua ibadah itu bisa kita ketahui hikmahnya, ya, apalagi kalau tidak diberitakan kepada kita. Disitulah yang berlaku adalah keimanan. Nah, seperti layaknya orang sholat subuh. Kok subuh 2 rakaat? Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Kenapa subuh 2 rakaat? Nggak ada yang tahu. Ya, kok isya 4 rakaat? Ya nggak ada yang tahu. Ya begitulah Allah syariatkan. Kita yakini saja. Itu bukti keimanan kita. Kita nurut sama Allah meskipun kita nggak tahu nih kenapa. Itulah ibadah. Karena kita menghamba kepada Allah. Di sana kita tidak pakai logika. Ya, kalau kata orang cinta itu tanpa logika. Nah, ini ibadah itu banyak ibadah-ibadah mahdhah itu tanpa logika. Begitu disyariatkan ya udah. Iya kan? Walaupun kita tidak tahu hikmahnya. Ya kalau kita paksakan mungkin saja secara logika kita bisa mengetahui. Tapi bukan itu inti daripada pensyariatan. Hikmah itu kan sebagai motivasi yang mendorong kita. Tapi intinya adalah kita mau nurut sama syariat yang diturunkan Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu hal yang mungkin bisa kita sampaikan juga, jangan membiasakan diri ketika ingin beramal mencari apa hikmahnya. Kenapa? Karena nanti kalau kita nggak ketemu, akhirnya kita nggak males gitu, nggak tahu apa hikmahnya. Padahal kita yang nggak tahu bisa jadi hikmahnya begitu besar. Allah menguji keimanan kita untuk beribadah tanpa logika. Udah wis, pokoknya amalkan, itu syariat. Diuji ketaatan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita kemudian ketahui ya karena mungkin pemberitaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya udah, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah, enggak ada masalah. Nah, itu hal yang sangat penting. Nah, berangkat dari ini sampai ada sebagian orang ya sengaja untuk memperkuat keimanan itu mencari keajaiban-keajaiban. Ya, tidak hanya sekedar hikmah tapi keajaiban-keajaiban. Mereka istilahkan dengan i'jazul ilmi. Nah, seolah-olah keimanan itu tidak akan kuat tanpa keajaiban-keajaiban tersebut. Padahal kan tidak. Yang memperkuat keimanan itu adalah karena kita yakin, percaya kepada apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak ada pembuktiannya dari keajaiban-keajaiban yang kita saksikan. Ya, maka mereka katakan nih orang-orang yang memunculkan bidang keilmuan i'jazul ilmi ini tadi, kata mereka tuh lihat, ya di sana tuh ada pohon. Ya kalau kita perhatikan tuh, wah itu ternyata tulisannya seperti tulisan Allah. Nah, gitu.
Coba perhatikan tuh onta. Onta tuh kalau terbalik itu ya, itu seperti tulisan Allah. Gitu. Ya. Nah, untuk apa gitu loh? Anda nggak yakin? Kenapa harus butuh yang seperti itu? Ya. Kadang sebagian mereka itu ada yang sampai ini mencari pembuktian. Ada nggak siksa kubur itu? Kenapa harus butuh seperti itu gitu loh? Ada juga yang mengatakan medis, kedokteran membuktikan ternyata benarnya ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada lalat itu ternyata salah satu sayap memang ada racun. Nggak butuh. Ngapain? Ada nggak adanya pembuktian medis, ilmu pengetahuan sekarang ini bahwa benar atau tidaknya ucapan Nabi itu nggak penting bagi orang-orang yang beriman. Ketika Nabi SAW sudah menyatakan idza waqa'adz dzubabu fi syarabi ahadikum, kata Nabi, apabila lalat itu jatuh pada minuman salah seorang di antara kalian, falyaghmishu, maka hendaklah dia tenggelamkan lalat itu dalam minumannya. Fa inna fi ahadi janahaihi syifa wa fil akhari da, karena di salah satu sayapnya ada racun dan di sayap yang lain ada penawar. Ketika Nabi menyatakan ini, kita beriman. Shadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak akan ada yang bisa mempengaruhi keimanan kita kepada ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena hadisnya sahih. Mau dibuktikan oleh kehebatan ilmu medis, ilmu pengetahuan sekarang ini atau tidak, ya terserah. Kami beriman karena ini Nabi kami Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakannya. Itu kan salah satu tuntutan syahadat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menyatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu diantara tuntutannya adalah kita membenarkan setiap apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya, lebih kurang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fiik. Ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tidur batal. Saya batal baca Quran. Habis itu batal sholat. Mau tidur takut kalau nggak bisa tidur. Bagaimana solusinya? Kalau mau tidur, kalau mau tidur nanti kalau sudah baca, kalau mau wudu takut. Apa bisa diganti dengan tayang? oh nggak boleh Pak. Karena tayamum itu digunakan dalam keadaan darurat tidak ada air. Tapi kalau masalahnya kalau wudhu nanti nggak bisa tidur, itu kayaknya periksa aja ke pihak kesehatan. Mungkin perlu cek ke dokter. Apa sih? Mungkin ada gangguan gitu. Jangan tayamum. itu nggak benar. Karena tayamum itu apabila memang sama sekali tidak ada air atau ada air kita nggak bisa menggunakannya, karena kalau kita gunakan bisa mencelakai kita. Seperti orang yang luka parah misalnya, maka boleh dia tayamum. Tapi kalau nggak bisa tidur aja ya konsultasi ke dokter. Kalau ditanya saya solusinya apa, ya mungkin kalau secara syariatnya kita berdoa kepada Allah, ya. Hal yang semestinya kita lakukan adalah meminta kepada Allah agar disembuhkan dari hal tersebut. Itu kan gangguan ya namanya, nggak bisa tidur ya. Berlindung kepada Allah dari hal-hal yang buruk, berdoa minta supaya diberi kekuatan oleh Allah untuk melewati hal-hal tersebut. Doa sama Allah. Nah, kok ternyata nggak bisa tidur juga? Ya udah ibadah. Insya Allah kalau kita gunakan kepada hal yang positif, justru bisa menambah
tabungan kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jadi memang seorang muslim itu ketika menghadapi suatu masalah, hal pertama, solusi pertama yang harus dia lakukan adalah bergantung kepada Allah. Kadang kita ini kalau menghadapi masalah, ya, pertama yang terpikirkan oleh kita mencari bantuan dari orang lain, ya enggak? Entah masalah ekonomi lah, entah masalah keluarga lah, entah masalah ini, masalah itu. Pertama yang terpikirkan oleh kita adalah mencari bantuan dari orang lain. Dan itu tidak tepat secara ilmu tauhid. Kalau kita ini seorang yang muwahhid, pertama yang harus kita lakukan ketika menghadapi masalah apa? Bergantung dan meminta kepada Allah. Doa. Ya. Doa. Karena Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Apa yang tidak mungkin bagi Allah untuk menyelesaikannya? Nah, setelah itu baru ikhtiar, menjalani sebab, mencari solusi dari sebab-sebab yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita lakukan. Tapi sebelumnya kita sudah bergantung dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu cara yang tepat untuk menghadapi setiap masalah, mau besar mau kecil. Ya. Kalau sudah hati kita biasa bergantung kepada Allah, hati ini tuh lebih tenang dalam menghadapi masalah. Ya. Dan tidak ada masalah yang tidak diselesaikan oleh Allah selama kita bertakwa kepadanya. Kita harus yakin. Ya, kalau kita nggak yakin, nah, karena ketidakyakinan kita itulah kemudian kesulitan-kesulitan itu semakin menjadi-jadi. Padahal solusinya adalah bergantung kepada Allah, itu yang paling pokok. Kemudian menjalani sebabnya ya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, wallahu a'lam. Nah, coba doa, banyak doa minta sama Allah. Kalau memang ada kemampuan untuk bertanya kepada pihak medis, bertanyalah. Begitu, wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Ibu-ibu barangkali nggak ada pertanyaan? Ibu-ibu bisa pakai mic yang di bawah. Nah, Al-Quran itu dijaga, kemudian juga dan hadis juga dijaga pada Al-Quran. Kadang pikiran ini kemudian kalau yang kita pelajari kan bahwasanya apa yang amalan yang kita lakukan harus ikhlas, kemudian ada tuntutannya. Seringkali syubhat itu masuk dengan pernyataan bahwasanya karena soal waktu yang sangat lama 100 tahun mungkin saja ada hadis mungkin ada sunnah yang terlupakan, sehingga bisa saja apa yang kita lakukan taruh di luar sunnah atau tidak ada dasar sunnah, itu mungkin ada sunnah. Apakah ya seperti itu? Artinya jawabnya kemudian menjelaskan bahwasanya Al-Quran dan hadis itu dijaga sampai akhir. Nah, iya. Sebenarnya kalau kita mempelajari ilmu hadis, kita akan tahu jawabannya dengan mudah. Karena dengan adanya disiplin ilmu hadis yang begitu ketat, tidak ada satupun hadis yang lolos dari penilaian para ulama. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau seandainya ada yang berdusta atas nama Nabi SAW di dasar lautan sana, niscaya kami akan mengetahui. Ya, jadi terutama orang-orang yang disebut dengan jahabidzatul hadis, para orang jenius hadis itu, para ulama-ulama besar dalam bidang hadis. Ya, jadi ilmu hadis itu karena saking sudah sangat mereka kuasai, hidup mereka habis untuk memperdalam ilmu hadis, itu sudah seperti perdukunan, kayak perdukunan menurut orang lain yang tidak tahu.
Seolah-olah mereka mengada-ada, menebak-nebak, menerka-nerka. Padahal itu karena sudah saking mendarah dagingnya, menyatu ilmu itu dengan ruh mereka. Bahkan kalau mereka dengar ada orang nyampaikan hadis, wah, dari kalimat aja mereka sudah tahu ini nggak mungkin hadis. Kayak tukang uang gitu loh, Pak. Orang itu kalau sudah saking ahlinya karena memang sudah mendarah daging, ya, dia nggak usah lihat itu uang palsu atau bukan, dia sudah tahu itu palsu. Nggak perlu neliti, ngeliat jeli gitu ya, gini. Karena keahlian-keahlian itu terkadang kalau kita sudah terlalu menguasainya, ya, itu tidak membutuhkan banyak waktu untuk kita tahu mana yang asli, mana yang palsu. Begitu. Nggak ada itu yang lolos dari penilaian para ulama. Sehingga untuk dikatakan, wah ini jangan-jangan nih nggak ada hadisnya, jangan-jangan nih hadisnya salah, nggak mungkin. Kalau memang salah pasti ulama sudah bicara tentang itu. Ya. Makanya orang-orang yang meragukan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW karena mereka nggak pernah belajar ilmu hadis. Ya. Bahkan sebagian hufadzul hadis itu bisa lebih hafal tentang hadis seorang rawi daripada rawinya. Rawinya aja lupa gitu. Jadi seorang rawi, ya, menyampaikan sebuah hadis semacam Ibnu Ma'in, Al-Imam Ahmad gitu tahu, atau ulama-ulama para penghafal hadis yang lainnya. Begitu dia dengar, oh ini bukan hadisnya kamu. Enggak, terjadi perdebatan. Ini hadis saya, enggak, hadis kamu bukan seperti itu. Lafadznya enggak kayak gitu. Itu dari riwayat fulan, bukan dari riwayat kamu. Debat. Nah, biasanya para ulama ahli hadis itu mereka punya usul. Usul itu adalah kitab-kitab mereka mencatat hadis ketika mereka mendengarkannya dari syekhnya dulu yang meriwayatkan. Dan catatan ini enggak sembarangan. Catatan ini biasanya betul-betul sudah mereka koreksi, mereka cocokkan dengan syekhnya atau dengan orang-orang yang memang kuat hafalannya. Nah, kalau catatannya itu benar, maka ketika dia lupa dia kembali. Oleh karenanya ketika mereka berdebat dalam hal tadi, mereka kembali kepada usul, kepada catatannya tadi. Dilihat, oh iya, ternyata kamu yang benar, itu bukan hadis saya. Hadis saya ternyata lafadznya seperti ini. Gitu. Ya. Nah, biasanya kekeliruan-kekeliruan itu datang bagi yang kurang kuat hafalannya, terus catatannya juga dicatat. Kadang mereka punya pencatat gitu ya, pencatatnya ini nggak amanah, atau pencatatnya ini juga memasukkan riwayat lain gitu, terjadi kesalahan. Tapi para penghafal hadis yang terkenal, yang sabat, yang hafalannya itu memang diakui, itu nggak akan salah. Kalaupun ada salah 1-2, tapi akan ada yang membenarkan. Ya. Ingat tentang kisahnya Al-Imam Al-Bukhari, pernah dengar? Bagaimana Al-Imam Al-Bukhari dites dalam satu majelis 100 hadis, dibolak-balik sanad dan hadisnya dan isi hadisnya. Ya, jadi satu sanad itu adalah silsilah riwayat hadis, kemudian ada isi hadisnya apa gitu ya. Misalnya Imam Al-Bukhari berkata dari Syekh fulan, dari fulan, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad. Isi hadisnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ada 100 hadis dibolak-balik. Sanad yang satu dikasih ke sanad ke hadis, matan hadis, isi hadis yang lain. Sebanyak 100 hadis dibolak-balik. Ditanyakan kepada Imam Al-Bukhari, dibalikkan masing-masing hadis, matannya, isi hadisnya sesuai dengan sanadnya. Itu orang-orang dulu. Kalau kita sekarang udah nggak kepikir sudah, karena rusaknya hafalan kita, ya jeleknya hafalan kita. Baru sekarang disampaikan, kita keluar dari pintu itu sudah lupa. Ini jangan-jangan sekarang udah lupa nih kajian kita tadi. Karena jeleknya hafalan kita. Orang-orang dulu enggak. Al-Imam Ad-Daruqutni di majelis itu dia tidur. Ini yang tidur-tidur tadi di majelis itu mungkin niru Al-Imam Ad-Daruqutni ya. Tapi bedanya Al-Imam Ad-Daruqutni ya sama gurunya, ketika dia bangun dicoba. Apa tadi yang saya sampaikan di dalam majelis?
Semua disebutkan hadisnya dari awal sampai akhir tanpa ada salah. Nah, itu bedanya dengan Al-Imam Ad-Daruqutni. Ya, kalau kita dari awal sampai akhir nggak ada yang nyangkut. Nah, jadi orang-orang yang mengatakan seperti itu karena nggak pernah belajar ilmu al-hadis. Ya, karena nggak pernah belajar ilmu hadis. Jadi bahkan sebagian ulama itu mempunyai kekhususan, keistimewaan dalam bidang hadis. Ada yang keistimewaannya mereka tahu cacat-cacat hadis yang jarang diketahui oleh ulama-ulama lain. Kadang kelihatan bahwa sanad hadis itu kayaknya nggak ada lemahnya ini. Rawinya semua terpercaya, kemudian hafalannya bagus. Tapi ada memang sebagian ulama itu keahliannya dia ngerti banget di mana letaknya cacat hadis. Walaupun kelihatan sanadnya itu sahih, benar dari Rasulullah SAW, ternyata di sana itu ada kesalahan bahwa ada sebagian rawi itu walaupun dia orang terpercaya, ternyata dia tidak dengar dari syekhnya karena keterpautan waktu dan zaman misalnya. Atau karena memang mereka tidak bertemu. Jadi ada cacat-cacat yang tersembunyi. Dan itu keahlian guru kami, Syekhuna Al-Imam Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Beliau ada bahkan menulis buku khusus Al-Ahadithul Mu'allah, hadis-hadis yang cacat yang ada di dalam kitab-kitab hadis. Yang cacatnya itu, kalau cacatnya biasa setiap orang yang belajar hadis tahu, ya itu wajar. Ini cacat-cacat yang memang tersembunyi, nggak semua orang, kecuali orang yang mendalami betul-betul ilmu hadis. Dan itu beliau nukilkan tentunya dari ulama-ulama terdahulu. Ya, bukan dari beliau saja, tapi memang ada rujukannya. Taib. Dan ulama-ulama terdahulu itu, ya kalau kita bicara tentang bagaimana sejarah ilmu hadis, mereka itu bukan seperti sekarang. Kalau ulama-ulama sekarang itu belajarnya dari kitab-kitab, dari guru mereka pun dari kitab-kitab. Kalau orang-orang dulu itu dari memang periwayatnya dari mulut ke mulut, datang ke negeri-negeri. Untuk satu hadis mereka harus berjalan sebulan menemui periwayatnya, berjalan lagi sampai ketemu. Habis waktunya untuk itu. Ya. Kaya pun dia habis uangnya untuk mencari hadis. Nah, itu kehebatan ulama-ulama masa lampau. Mereka tidak dari kitab, tapi langsung menemui periwayatnya. Jadi orang yang mengatakan itu dia tidak belajar ilmu al-hadis, semacam Ahmadiyah, Ingkarus Sunnah. Kemudian kemarin juga ada Al-Qiyadah Al-Islamiyah itu di Jogja. Ya orang-orang seperti ini karena dia nggak belajar ilmu hadis. Kalau dia tahu sedikit saja tentang ilmu hadis, nggak ada ilmu yang lebih disiplin, yang lebih teliti di dunia ini melainkan ilmu hadis. Nah, barakallahu fiik. Begitu. Dan ketika Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya adzikr itu bukan hanya Al-Qur'an, tapi juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya adalah wahyu. Baik. Saya kira cukup. Kita tutup dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.